Bocil-bocil ini bandel banget main kejar-kejaran di kuburan. Mereka lari-larian dan gak sopan banget. Kuburannya dipanjat, diinjak-injak. Sampai tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang terluka nih guys. Karena kakinya pincang, dia jadi harus pulang. Ada lagi yang ngejatohin batu nisan sampai temennya jadi ketimpa dan terluka lagi. Masih belum kapok juga nih ya bocil-bocil. Satu persatu dari mereka pada kepentok, kesandung, jatuh. Dan karena pada luka-luka jadi harus pulang kan. Sampai akhirnya cuma tinggal sisa 2 bocil lagi nih. Masih aja mereka main kejar-kejaran. Sama guys yang satu jatuh, luka dan jadi udahan nih mainnya. Bocil cowok ini ditinggalin sendirian. Malah disamperin hantu penunggu kuburan itu yang ngajak main. Di Jepang ada legenda horor. Katanya kalau ada yang ngelambain tangan kebalik kayak gini, bukan kayak gini, atau tepuk tangan kayak gini, bukan kayak gini, itu hantu, bukan manusia. Nah, ada pasangan mau liburan, tapi di mobil malah berantem. Si cewek minta turun, dan cowoknya udah bilang, ngeri loh sendirian di hutan. Ceweknya tetap maksa ngotot turun. Ya udah, karena kesel, cowok itu pergi aja. Nah, setelah 1 jam, cowok ini jadi khawatir juga kan. Malah pacarnya nggak ada kabar, nggak bisa dihubungin. Ya udah, dia balik ke tempat tadi, dan ceweknya masih di situ, berdiri ngadep belakang kayak patung. Cewek itu diam aja, tapi mau diajak balik masuk mobil. Gak jauh dari sana, di depan mereka ada sosok misterius yang ngelambain tangan kebalik kayak gini. Si cowok jadi inget kan sama cerita legenda, itu pasti bukan manusia. Ya udah, dia ngebut tuh. Sampai pas udah keluar hutan, cewek ini baru ngeluarin suara. Kok cewek yang tadi gak dibolehin ikut? Si cowok jawab, itu sih bukan manusia. Dan cewek ini bilang kalau itu emang hantu, tapi tangannya sendiri juga kebalik guys. Jadi dia sendiri juga hantu. Cewek ini mau ke rumah kakek neneknya, tapi di jalan dia ngerasain hal yang aneh. Awalnya nggak ada apa-apa, tapi pas dia balik badan lagi, ada sosok misterius. Pas disamperin, ternyata itu Hachisakusama, hantu legenda Jepang yang sosoknya wanita tinggi. Cewek ini langsung ketakutan. Dia ceritain pengalaman tadi ke kakek nenek dan sepupunya. Si kakek langsung panik manggilin pengusir hantu. Dan cewek ini udah disiapin ruangan khusus penuh mantra. Dia harus diam di situ sendirian semalaman, gak boleh keluar. Kalau enggak, dia bakal kena kutukan, diculik hantu tadi. Di tengah malam, bener aja dia mulai ngerasain hantu itu datang. Lilinnya mati, sajiannya ngilang. Cewek ini ketakutan dan harusnya dia gak boleh keluar kan, tapi dia gak sanggup. Begitu sadar kalau cucunya gagal dan bakal tetap diincar hantu, si kakek langsung ngebawa cucunya pergi. Sialnya di jalan mobil mereka tetap diincar sama Hachisakusama. Bahkan gak cuma cewek ini, tapi satu keluarganya dibawa ke dunia lain. Cewek-cewek ini nemuin gumpalan rambut di danau dan ngeri banget sih. Jadi mereka lagi liburan ke sebuah desa kecil di Jepang. Tiba-tiba ada cewek baju pink nyamperin dan ramah banget mau nganterin keliling. Mereka dibawa ke restoran buat makan siang. Di situ si baju pink mau ditraktir makan gak mau. Ya udah, mereka ngobrol aja kan nih. Setelahnya biasalah mereka bikin rekaman buat kenang-kenangan. Ada sosok misterius yang ngamatin mereka terus ngilang. Aneh banget. Si baju pink bilang cuekin aja dan malah nawarin buat mampir ke danau. Tapi mereka capek mau istirahat di penginapan dulu. Si baju pink langsung kelihatan kecewa. Nah, ternyata mereka bosen bengong doang. Jadi kepikiran buat mampir ke danau yang diomongin tadi. Cewek ini ngisi botol kan buat cuci tangan. Malah nemuin rambut. Dan pas ngeliat hasil video, ternyata si baju pink gak kerekam. Jadi ya bukan manusia. Ternyata dia hantu air yang emang suka nyari korban buat diajak ke danau terus dibikin tenggelam. Untung pria ini muncul dan hantunya ngilang. Jadi tadi dia ngamatin kalau cewek-cewek ini kelihatan aneh. Ternyata mereka ngobrol sama hantu. Kalau kalian ngeliat ada yang dadah-dadah kayak gini, jangan didadahin balik guys, ngeri banget. Nah, wanita ini malah balas ngelambain tangan kan. Sosok misterius itu kayak seneng makin heboh dadah-dadahnya. Udah gitu lari dong, wanita ini curiga, jangan-jangan dia disamperin. Panik kan, dia cek nih dan pinternya dia buka pintu. Awalnya gak ada apa-apa, udah napas lega, muncul. Untung dia berhasil nutup pintunya lagi, langsung dikunci. Nah, dikiranya semua udah aman. Tapi pas dia kerja lembur sendirian di kantor, ngeri banget dong, yang kemarin muncul lagi dadah-dadah. Malah langsung lari ke pintu kantornya. Wanita ini nutup pintu terus kabur ke bawah meja. Dicari dong nih, terus pas dia kira sosok itu udah pergi, ya muncul guys. Wanita ini lari ke atas dan serem kan nih ditungguin di pintu. Dia gak bisa kemana-mana. Dia sampai kepikiran apa loncat aja ya. Si hantu narik bajunya dan minta maaf, jangan loncat. Hantu itu ngilang, wanita ini napas tenang. Ternyata di prank, ya hantunya muncul lagi di lift. Cewek ini nyobain kamera barunya dan ada fitur kotak-kotak ini loh yang bisa ngedeteksi wajah. Dia nyoba kan motoin satu temennya, yang lain jadi pada mau ngikut. Anehnya pas diarahin ke kamera, wajah temennya yang kedeteksi cuma satu orang, yang pertama. Kotak pendeteksinya malah ngarah ke arah danau, padahal kan gak ada siapa-siapa. Ngerinya kotak itu ngedeket, bahkan tiba-tiba jadi banyak. Cewek ini ketakutan dong, dia langsung kabur. Di rumah dia masih kepikiran sama kejadian tadi, dan pas dia mau hapus fotonya, gak bisa. Ya udah, daripada pusing, dia buang aja kan memori
memory cardnya. Cewek ini udah lega tuh, udah mau balik. Pas naik lift dia ketemu wanita ini. Disuruh duluan aja dong, soalnya liftnya udah penuh katanya. Padahal dia kan sendirian. Dia balik ke kamar dan ngerasa dihantuin. Ngeri banget, ada genangan air. Bener aja guys, kelihatan ya dari kamera. Cewek ini ternyata disamperin sama hantu penunggu danau yang banyak banget. Dia nggak bisa kabur. Ini hantunya minta difotoin apa gimana sih? Ngeri banget nih ya, pas cowok ini lagi sosokan motoin gedung kosong. Muncul wanita bergaun merah. Wajahnya ketutupan rambut. Terus pas dipanggil-panggil diem aja. Sampai pas cowok ini ngarahin kamera handphonenya, wanita itu nggak kelihatan guys. Berarti itu hantu. Panik kan, dia langsung keluar pelan-pelan mau pulang aja. Nah temennya tuh nungguin di mobil. Terus bingung kan, kok cowok ini balik-balik kelihatan pucat. Katanya udah buruan pergi aja deh. Tapi pas dia nengok ke belakang, hantunya ternyata ngikut. Temennya sih nggak ngeliat apa-apa. Dia sampai minta tolong pengusir hantu, sampai berdoa ke kuil. Hantu bergaun merah itu masih aja nempelin dia, bener-bener muncul terus. Akhirnya cowok ini mikir, kayaknya dia harus balik lagi deh ke gedung itu dan minta maaf. Jadi dia balik lagi nih ke tempat waktu itu pas si hantu pertama kali muncul di depannya. Dipulangin kan tuh hantunya. Cowok ini minta maaf udah ganggu dan mohon supaya nggak diikutin lagi. Dia akhirnya bisa balik ke mobil dengan perasaan yang lega. Tapi pas tengok ke belakang, ya kembarannya si hantu malah jadi ikutan juga guys. Pasangan bocil ini bikin janji, nanti kalau udah besar mereka berdua bakal nikah. Tapi nasib berkata lain guys, si bocil cowok malah tertabrak dan meninggal. Karena mereka berdua deket banget, ibunya bocil cowok itu ngasih hadiah boneka pasangan ini nih, buat kenang-kenangan yang ngingetin kedekatan mereka selama ini. Waktu berlalu dan si cewek udah dewasa, bonekanya masih dia simpan. Tapi sekarang dia udah punya pasangan, gak lama lagi mereka bakal menikah. Terus aneh kan kalau masih nyimpan boneka ini. Jadi boneka yang cowok mau dibuang nih sama pacarnya. Boneka yang dipajang sekarang tinggal satu. Entah kenapa di malam itu tidur si cewek gak nyenyak. Dan tiba-tiba aja dia dapet telepon yang ngabarin kalau pacarnya baru aja meninggal. Terus dari belakang muncul nih si boneka cowok yang kelihatan marah, seolah gak terima kalau cewek itu nikah sama laki-laki lain. Bahkan ngerinya jiwa cewek itu masuk nih guys ke dalam boneka yang lagi janji cewek ini untuk jadi pasangannya. Aneh banget nih, cewek ini langsing kan, terus dia rajin olahraga, tiap hari diet. Tapi pas nimbang, berat badannya 170 kilo. Dia ceritakan nih ke temennya, terus dibilangin mungkin itu timbangannya error. Yang penting dia kan langsing-langsing aja. Tapi entah kenapa cewek ini kepikiran, berat badannya naik setelah kejadian ini nih. Dia ngeliat ada pria yang kecelakaan di jalan. Dan pas dia lihat berita tentang pria itu di handphonenya, matanya bergerak. Cewek ini mikir mungkin itu halusinasinya aja kali ya. Sampai pas dia lagi naik lift, tiba-tiba ada pria yang kabur ketakutan karena ngeliat dia. Ngeri banget guys, ternyata berat cewek ini mendadak nambah karena dia tuh ditempelin hantu pria yang kecelakaan. Akhirnya dipanggilin nih pengusir hantu. Arwah pria itu didoain, baru deh nih bisa lepas. Dan berat badan cewek itu udah balik jadi yang seharusnya. Ibu ini masak daging, dan kalian bisa tebak nggak ini daging apa? Ngeri banget. Jadi anak perempuannya baru pulang, dia langsung nyuci tangan, udah nggak sabar mau makan daging. Biasanya mereka nunggu ayahnya pulang kerja dulu, tapi akhir-akhir ini si ayah selalu pulang telat. Anaknya bercanda, jangan-jangan ayahnya selingkuh. Ibunya nggak jawab, dan makin semangat nih ngaduk-ngaduk daging masakannya, penuh emosi. Si ibu juga bilang kalau ini dagingnya bener-bener fresh, baru dia potong sendiri. Anaknya jadi merinding kan, jangan-jangan nih ibunya masak daging ayahnya. Aman, si ayah pulang, emang telat kayak biasanya. Dan karena udah lapar, dia langsung makan duluan tuh daging yang udah disiapin istrinya. Katanya rasanya beda, kok lebih enak. Istrinya jawab, ya jelas, ini kan kesayangan suaminya. Si ayah nggak ngerti sampai dia nemuin ada anting di masakan itu. Anting punya selingkuhan kesayangannya yang udah dimasak jadi makan malamnya hari itu. Yang tinggal sendirian, hati-hati guys. Jadi cewek ini mau pulang ke apartemennya. Tiba-tiba pas naik lift ada pria yang ikutan. Pria itu nggak mencet tombol, dia ikutan naik ke lantai 4, lantai apartemen cewek ini. Anehnya pria itu kayak nggak keluar, tapi cewek ini nggak curiga dan ya udah buru-buru masuk aja. Besoknya lagi-lagi pria kemarin muncul guys dan sama ngikut ke lantai 4. Ngerinya kali ini dia keluar dari lift dan ngamatin seolah pengen tahu apartemen cewek ini yang mana. Takut banget kan, cewek ini langsung buru-buru masuk dan ngunci apartemennya.
Ngeri banget nih ya, besoknya pria itu lagi-lagi muncul mau naik lift barengan. Pas nyampe lantai 4, kali ini pria itu langsung buru-buru keluar duluan, dia lari. Terus pas kedengeran kalau pria itu udah masuk ke salah satu apartemen, cewek ini berusaha tenang, mungkin itu emang tetangganya kali ya. Dia jalan perlahan, kayaknya aman lah. Pas masuk apartemennya, ngeri banget guys. Entah gimana caranya, pria itu udah di dalam. Si cewek cuma bisa teriak, tapi yang gak ada yang nolongin. Cewek ini tadinya nggak bisa ngeliat, tapi setelah dioperasi dia malah nyesel banget. Jadi walau nggak bisa ngeliat, pacarnya nih bener-bener setia, selalu ngedampingin dia kemana-mana. Walau kasihan banget ya, bocil aja pas ngeliat mereka lewat langsung ngomong ke ibunya, itu matanya kok gitu. Cewek ini sampai sedih. Nah setelah sekian lama, akhirnya dia dapet kesempatan buat operasi mata. Dia bakal bisa ngeliat lagi. Seperti biasa, cowoknya juga selalu setia ngedampingin. Dan tiba saatnya nih, perban mata cewek itu dibuka. Orang yang pertama kali ada di hadapannya ya cowoknya kan. Kaget banget guys, lihat mata cowoknya ada 3. Ternyata mata baru cewek ini bikin dia jadi bisa ngeliat hal-hal gaib. Sama kayak bocil waktu itu, yang dia bilang matanya aneh tuh sebenarnya cowok ini. Aduh, ternyata cowoknya bukan manusia. Mending tetep pacarin atau kabur aja nih guys. Menurut kalian wanita ini manusia atau hantu guys? Jadi pas lari malam-malam, cowok ini ngeliat ada seorang pria yang ngedorong-dorong wanita, disuruh pergi. Cowok ini langsung minta supaya berhenti dong, dan pria itu kabur gitu aja. Begitu ngeliat wajah si wanitanya ternyata serem, ya udah cowok itu ikut kabur juga. Anehnya wanita misterius itu jadi selalu muncul di mana-mana. Di bus tiba-tiba ada. Bahkan pas pulang, dia juga nerima telepon dari wanita itu, bisa ngikut sampai rumah. Dan pas cowok ini lari lagi ngelewatin jalan kemarin, wanita misterius itu muncul lagi ada di situ juga. Dia langsung ngedorong wanita itu supaya ngejauhkan. Dilihat sama orang lain yang lewat. Pria yang pakaiannya rapi ini peduli kan, mereka disamperin. Ya, tapi giliran cowok ini yang sekarang langsung kabur. Jadi ternyata wanita ini bakal ngikutin setiap orang yang baru nolongin dia. 4 remaja ini lagi di rumah sakit dan pas banget mereka ngeliat ada jenazah yang dibawa pakai lift. Nah hari itu mereka ngejenguk temennya nih yang lagi dirawat. Mereka asik ngobrol, cerita-cerita horor. Sampai gak kerasa hari udah malam dan mereka masih di rumah sakit. Mereka udah mencet lantai 1 kan nih mau pulang. Tiba-tiba ada hembusan angin yang bikin merinding dan kayak ada yang ikut masuk ke lift itu. 4 cewek ini jadi takut kan, dan ngerinya lift mereka gak mau berhenti di lantai 1 dong. Malah turun lagi ke basement, tempatnya ruangan jenazah. Mereka bener-bener takut, malah gelap. Udah gitu pintu ruang jenazahnya tiba-tiba kebuka. Dan kelihatan guys ada sosok yang muncul. Mereka langsung buru-buru nutup liftnya kan, tapi cuma ketutup setengah dong. 4 cewek ini panik, tapi sosok tadi udah ngilang guys. Enggak deh, malah muncul tepat di depan mereka. Yang suka rekam video, hati-hati guys. Cewek-cewek ini ngedance bertiga kan, tapi di hasil rekamannya ada sosok lain yang ngikut. Jadi tiap latihan mereka selalu bikin rekaman supaya bisa ngecek udah kompak apa belum. Nah cewek baju biru ini ngeliat hasil rekamannya kan, tapi temennya kelihatan aneh, kayak sempet dia bengong gitu. Pas ditonton bertiga normal-normal aja guys, semuanya nari dengan kompak. Terus ya udah 2 temennya pulang kan nih, tapi cewek ini masih mau nonton sampai habis. Ngeri banget dong, ada sosok misterius di video itu. Jadi temennya tadi tuh bukan bengong, tapi kesurupan. Udah gitu hantunya nengok dong dan jalan maju bahkan lari. Udah panik, untung hantunya gak keluar dari layar ya guys. Cuma pas ditutup ya begini nih, jantung kalian aman gak? Cewek itu sampai pingsan, untung ditemuin sama temennya. Dibawa keluar, ya walau hantu itu masih tetap ngikut. Ceweknya lagi sendirian di tempat cuci baju jam 11 malam. Dia mendengar suara bocil ketawa. Panik kan, padahal kosong gak ada siapa-siapa. Tapi di belakangnya tiba-tiba muncul anak perempuan. Pas balik badan, bocil itu udah ngilang, gak ada. Cewek ini ketakutan dong, jadi dia buru-buru aja mau masukin bajunya ke dalam mesin cuci. Dia ngedenger lagi suara bocil ketawa. Makin panik kan, buru-buru aja dia masukin semua bajunya sambil ngawasin sekitar. Takut tiba-tiba ada penampakan. Langsung cepet dia tutup dan mesin cuci itu dinyalain. Kok suara mesin cucinya aneh, kayak lebih keras dari biasanya. Terus cewek ini masih waspada kan. Tiba-tiba bocil tadi muncul manggil ayahnya. Bocil ini manusia guys, bukan hantu. Tapi si ayah panik langsung cepet buka mesin cucinya. Sayangnya telat, bocil ini baru bilang kalau tadi dia main petak umpet sama adeknya dan adeknya sembunyi di dalam mesin cuci. Karena sibuk ngawasin hantu, cewek ini malah nggak sadar kalau ada bocil yang sembunyi di situ. Dan ya udah guys, bocil itu nggak selamat setelah keputer-puter di mesin cuci. Bocil cowok ini main di taman sama ayahnya. Tiba-tiba si bocilnya ngilang guys. Pas dilihat ada bocil cewek yang kayak ngejar-ngejar anaknya, terus mukanya kelihatan seram. Si ayah khawatir kan ngelihat anaknya main deket-deket sama bocil cewek itu. Ditanya kan, itu kamu main sama siapa? Kok mukanya kayak gitu?
Anaknya jawab, lah dari tadi kan aku mainnya sendirian. Jadi bocil cewek ini ternyata hantu guys. Dan bener nih, dia narik-narik pengen si bocil cowok ikut mati sama dia. Untung si ayah berhasil narik anaknya dan hantu bocil cewek itu ngilang. Jadi ternyata dulu bocil cewek dan cowok ini main nikah-nikahan guys, sampai pakai cincin segala. Sedihnya si bocil cewek meninggal, tapi dia gak mau pisah sama suaminya. Dan si ayah kira yang dia gendong anak cowoknya kan nih. Ternyata malah si hantu bocil cewek. Jangan pernah jalan-jalan di sawah sendirian guys. Cewek ini lagi healing liburan ke sawah. Ngeri banget dong, ada cowok misterius yang badannya penuh lumpur ngejar-ngejar dia. Cewek ini berusaha kabur, malah sawahnya licin dan dia cuma sendirian. Untung aja petani yang punya sawah itu lewat. Dia langsung teriak-teriak minta tolong kan. Cowok lumpuran itu malah makin narik cewek ini. Dia disuruh nunduk sembunyi dan jangan berisik. Ya, tapi telat guys, si petani pemilik sawahnya udah tahu kan mereka ada di situ, disamperin. Dan cewek ini baru sadar, di sawah itu banyak potongan tubuh manusia yang dijadiin pupuk. Jadi ternyata petaninya ini psikopat yang percaya kalau daging manusia bisa bikin sawahnya subur. Cowok lumpuran itu langsung dihabisin duluan. Padahal tadi badannya kotor tuh ya karena dia berusaha sembunyi. Dia tadi ngejar cewek ini biar sembunyi juga kan. Psikopatnya malah dipanggil. Ya akhirnya cewek ini jadi korban juga. Ngeri ya. Cowok ini naksir dan selalu aja ngintipin tetangganya yang cantik. Bahkan dia udah hafal jamnya cewek itu berangkat. Dia selalu ngintipin setiap pagi. Pas nyadar kalau tetangganya tukang ngintip, cewek ini jadi nggak nyaman kan. Nah tapi si cowok malah makin parah. Dia sampai nekat manjat dan nyelinap masuk ke rumah tetangga cantiknya itu lewat jendela. Di dalam dia cium-cium tuh bekas bantalnya. Sampai tiba-tiba kedengeran cewek itu udah pulang. Ya udah dia sembunyikan di kolong kasur. Cewek itu kelihatan marah banget. Dia kayak sadar barang-barangnya berubah posisi. Apalagi dalamannya juga hilang terus. Di saat cowok mesum ini super panik bakal ketahuan, handphonenya bunyi. Ya ternyata tetangganya ini cantik-cantik psikopat guys. Dia dihabisin deh tuh. Dua perawat ini harus jaga malam-malam di sebuah rumah sakit yang katanya angker. Si perawat cowok cerita rumah sakit itu terkenal banyak hantunya. Dia takut. Si cewek bilang, udah jangan nakut-nakutin. Perawat cowok ini malah katanya ngeliat ada yang lewat. Pas perawat ceweknya ngecek, ternyata nggak ada apa-apa. Dan emang si cowok cuma mau ngagetin. Udah nih ya. Tiba-tiba si cewek kayak ngobrol sama anak kecil di tangga. Perawat cowok ini ketawa. Balas iseng nih ya. Si perawat cewek tetap kayak ngobrol sama seseorang, padahal nggak ada siapa-siapa. Sampai beneran kedengeran ada suara bocil ketawa dan si perawat cewek ngejar. Cowok ini ikutan ngejar juga, tapi sampai di atas nggak ada siapa-siapa. Dan pas dia sadar kalau rumah sakit ini beneran angker, udah telat guys. Dia kedorong jatuh dan dibawa sama hantu penunggu rumah sakit itu. Wanita ini disamperin polisi, padahal dia nggak salah apa-apa. Si polisi nanya namanya siapa, dijawab tuh. Tapi aneh, polisinya nanya lagi nomor handphonenya, alamatnya. Karena curiga kalau itu bukan polisi beneran, wanita ini kesel kan, dia pergi aja. Ternyata itu beneran polisi guys, tapi merinding banget. Dia nyari tahu nomor handphone, alamat wanita itu, dan dapet kan nih, wanita itu ditelepon. Katanya si polisi naksir dan pengen wanita itu jadi pacarnya. Serem banget kan, dia laporin kejadian itu ke kantor polisi, tapi nggak ada yang percaya. Masa polisi kayak gitu? Padahal emang serem guys, dia selalu diawasin. Bahkan dia bohong ke pemilik gedung tempat tinggal wanita itu. Dia bilang harus investigasi, meriksa ke dalam. Udah gitu kunci cadangannya dibawa. Pas pulang, wanita ini udah feeling kali ya. Dia ngerasa merinding di kamarnya sendiri. Dia nelpon temennya, tapi malah dikatain lebay, orang gak ada apa-apa. Padahal pas dia tidur dan kebangun di malam hari, bener aja polisi mesum itu udah ada di situ. Jahatnya pemilik gedung ternyata ngeliat semuanya, tapi malah seneng jadi tontonan. Hade. Cewek ini lagi moto pasien di rumah sakit. Tiba-tiba muncul sosok berbaju hitam di hasil fotonya. Padahal harusnya nggak ada. Dan besoknya pasien ibu-ibu yang dia foto itu meninggal dong. Setelahnya ada lagi nih pasien bocil sama kakek-kakek yang minta tolong difotoin. Lagi-lagi sosok pria misterius itu muncul di foto. Padahal aslinya nggak ada. Pas nyari info di internet, katanya mungkin aja itu tuh malaikat pencabut nyawa guys. Cewek ini langsung ngecek. Katanya kakek kemarin udah dipulangin dan sehat-sehat aja tuh. Tapi pas dia foto bocil ini, pria misterius itu ada dong. Jadi kayaknya bocil ini mau diambil nyawanya. Dia berusaha ngelindungin bocil itu, tapi kemanapun mereka sembunyi, pria pencabut nyawa itu selalu muncul di kamera. Karena kasihan sama si bocil, cewek ini asal ngomong, biar dia aja yang dicabut nyawanya, jangan bocil ini masih kecil. Setelahnya nggak terjadi apa-apa, tapi besoknya cewek ini mulai ngalamin teror di rumahnya, dan ya nyawanya beneran diambil ngegantiin bocil itu. Cewek ini nemu boneka. Dulu ini mainannya pas masih kecil.
Tapi sekarang dia kan udah gede, udah gak butuh main boneka. Jadi ya udah dibuang aja kan. Pas malam dia kebangun kan ada yang manggil. Ngeri banget dong, boneka yang dibuang tadi malah balik lagi, udah di depan pintu. Cewek ini ketakutan, jadi langsung dia buang lagi kan tuh. Pas udah nyampe rumah dia duduk dan bonekanya malah udah ada di sebelah. Dia yakin boneka itu ada hantunya, makanya sampai diplastikin, diikat, terus baru deh dibuang lagi. Dan besoknya adiknya yang masih kecil dateng kan. Lihat dong, sebenarnya itu tuh boneka tadi. Duh, untung cuma mimpi guys. Tapi pas bangun, cewek ini masih ketakutan karena bonekanya balik, bahkan manggil-manggil namanya. Si boneka hantu gak mau dibuang. Aneh banget nih, wanita ini nemuin rambut panjang di rumahnya. Padahal rambutnya gak sepanjang itu. Rambut siapa tuh? Dia selalu nemuin rambut panjang, sampai curiga jangan-jangan suaminya selingkuh. Dan suatu hari dia nemuin lagi rambut panjang di kasur. Dia langsung yakin suaminya pasti selingkuh. Malah dia nemuin suaminya foto bareng cewek lain. Tapi aneh, rambut yang ditemuin di kasur tadi panjang banget guys. Dia ikutin terus nih, bener-bener panjang sampai ngarah ke pintu. Dan merinding banget, pintunya kebuka sendiri. Udah panik, ternyata itu sih suaminya yang baru pulang kerja. Si istri langsung nanya dong, foto siapa tuh? Dan suaminya bilang kalau itu sih foto mantannya, tapi udah meninggal. Wanita ini baru sadar kalau si mantan sulit melupakan guys. Udah jadi hantu tetap masih ngikutin suaminya. Aneh banget nih ya, pas wanita ini mau pulang ke apartemennya, dia nemuin sayur kol di lantai. Terus pas baru keluar dari lift ada wortel. Dan perhatiin nih ya, udah kegigit. Dia jalan lagi, ada timun. Lagi-lagi udah kegigit. Wanita ini santuy aja sampai pas dia udah masuk apartemennya, udah di dalam, ada terong yang udah kegigit juga. Wanita ini panik, tapi bukannya kabur cari bantuan, dia malah penasaran meriksa ke dalam. Dan aneh banget, isi kulkasnya udah kesebar semua di lantai, bener-bener berantakan. Dia langsung panik kan, dikiranya ada maling, tapi dicek barangnya nggak ada yang hilang. Tiba-tiba dia ngedenger bunyi dari kulkasnya. Walau takut-takut dikit, dia tetap ngintip dan gak ada apa-apa. Baru juga mau tenang, pas balik badan kulkasnya kebuka perlahan. Dan pas wanita ini nengok, ternyata ada orang yang sembunyi guys di kulkasnya. Dia teriak tapi ya semua percuma. Kalian pernah gak foto terus hasilnya ada putih-putih kayak gini? Katanya itu tuh penampakan hantu. Cewek-cewek ini panik. Mereka percaya hantu yang ke foto bakal nempel dan bikin sial. Makanya mereka cari nih di internet ritual biar lepas dari hantunya. Satu cewek ini gak percaya guys, gak mau ikutan. Sementara 3 temennya udah baca mantra terus disuruh minum air. Di perjalanan pulang tetap aja 3 cewek ini mendadak kayak kesurupan. Bahkan ngeri banget sampai meninggal. Si cewek yang tadinya gak ikut ritual jadi panik. Teman-temannya yang udah ritual aja tetap meninggalkan. Mungkin bentar lagi giliran dia. Cewek ini langsung buru-buru ngejalanin ritual pengusiran hantunya juga sebelum terlambat. Setelahnya dia udah nafas lega. Dia baca nih komen-komennya. Panik banget. Dia baru lihat kalau ritual di website itu ternyata justru terkutuk. Bikin orang-orang pada meninggal. Jadi bukan karena foto hantu itu. Makanya temen-temennya kemarin pada nggak selamat ya karena ngelakuin ritual. Ya telat baca komennya. Tinggal nunggu giliran dia dijemput maut aja deh nih. Cowok ini sebel banget karena tetangganya yang cantik ini kayaknya melihara anjing dan anjingnya berisik banget. Setiap hari anjingnya ribut mulu sampai cowok ini nggak bisa tidur kan. Ya udah disamperin lagi tuh. Pintunya nggak dikunci. Cowok ini penasaran juga kan tetangganya melihara anjing apa sih kok berisik banget. Sampai pas dia lihat ternyata yang di rantai itu manusia bukan anjing. Jadi dulu cewek ini melihara anjing beneran. Anjingnya diracun sama pria ini. Makanya dia dijadiin peliharaan buat ngegantiin anjingnya. Dan tiba-tiba cewek ini ngerasa kayaknya peliharaannya itu butuh temen deh. Ya udah deh, cowok ini akhirnya dijadiin peliharaannya juga. Ngeri ya. Pas lagi jalan, cewek ini ngeliat ada kakek tua yang kesusahan guys. Udah kakinya pincang, bawaannya juga kayak berat. Dia mau nolong bawain tasnya kan, tapi kata si kakek nggak usah, dia bisa sendiri kok. Cewek ini tetap maksa karena nggak tega. Ya udah mereka jalan tuh, awalnya pelan-pelan. Tiba-tiba cewek ini sadar kalau si kakek tuh bisa jalan normal guys, nggak pincang. Cewek ini jadi penasaran dong sama isi tasnya si kakek yang berat ini. Dan ternyata isinya potongan tubuh manusia. Jadi ini kakek psikopat guys yang nyari korban dengan pura-pura lemah. Dan si kakek cuma senyum-senyum karena dapet calon korban baru. Ya nggak tahu deh nasib cewek itu bakal gimana. Wanita ini lagi jalan sendirian malam-malam baru pulang kerja. Dia ngelewatin lorong dan di situ dia ngeliat ada sosok wanita yang terus ngangguk-nganggukin kepala. Malah di situ gak ada orang lain. Wanita ini jadi takut kan. Dia akhirnya nelpon temennya. Dia malah pengen nunjukin wanita misterius itu ke temennya. Diam-diam dia arahin di kameranya mau difoto. Dan ternyata wanita serem itu udah berdiri guys. Matanya melotot, tampangnya bener-bener ngeri. Wanita ini langsung kabur lari sekeceng-kecengnya, gak berani nengok ke belakang.
Sampai akhirnya dia udah pulang dan setelahnya dia mau tidur kan nih gelap-gelapan. Dia ngeliat ada bayangan gini. Jadi ternyata yang tadi tuh hantu dan ngikut dong nih ke rumahnya. Penampakannya bener-bener ngeri dan wanita ini nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Di Korea ada mitos, katanya nggak boleh guys motong kuku malam-malam. Nah cewek ini lembur sendirian di kantornya sampai jam 2 pagi. Karena ngantuk dia istirahat dulu nih sambil motong kuku. Tiba-tiba telepon kantornya bunyi, padahal itu tengah malam kan. Pas diangkat nggak ada suara guys, ya udah cewek ini lanjut motong kuku lagi. Dan kali ini ada yang bunyiin bel pintu kantornya dong. Cewek ini penasaran kan, siapa sih? Nah tapi pas dia cek ke depan gak ada siapa-siapa. Ngerinya pas dia masuk lagi, lampunya langsung mati guys. Gak lama nyala lagi, tapi aneh banget, potongan kukunya tadi hilang dong. Cewek ini pengen meriksa kan siapa nih yang ngambil kukunya. Dan tiba-tiba dia malah ngeliat penampakan. Cewek ini bener-bener takut dan cuma bisa nunduk merem. Untung aja penampakan itu ngilang. Dia intip keluar juga aman nih, gak ada apa-apa. Ya tapi ternyata adanya di atas nih guys. Ini nih guys, makanya jangan begadang. Cowok ini belajar buat ujian. Dia sebenarnya udah ngantuk tapi mau begadang. Makanya dia nyalain alarm berkali-kali biar selalu seger guys, biar nggak tidur. Nah tapi dia nggak kuat, ngantuk. Bahkan buat nyetel alarm juga dia nggak sanggup. Cowok ini cuma bisa ngarep siapapun please banget bangunin dia dong. Karena dia harus belajar. Tapi malah ketiduran. Ya tiba-tiba muncul hantu yang manggil-manggil bangunin dia. Cowok ini langsung kaget kebangun sih. Dia bingung yang tadi tuh mimpi apa beneran dibangunin hantu. Ya tapi matanya langsung jadi seger siap belajar. Setiap malam sebelum tidur, cowok ini suka banget nonton film horor, video-video serem. Nah, tapi tiap nonton horor, dia selalu sambil ketawa. Menurut dia nggak ada tuh yang serem, malah lucu. Dia nonton terus semalaman, sampai ketiduran. Di tengah malam cowok ini kebangun, tapi dia ngerasa seluruh tubuhnya kayak susah digerakin. Dan kedengeran ada suara cekikikan gitu guys. Pas dilihat ngeri banget dong, ada setan yang lagi nge-scroll handphonenya. Pelan-pelan cowok ini berusaha ngalihin pandangannya. Ini pertama kalinya dia ngeliat hantu beneran guys, dia bener-bener ketakutan. Sialnya hantu itu sadar kalau dia bangun dan ngedeketin wajahnya ke cowok ini. Jadi si hantu seneng karena cowok ini selalu bilang horor itu nggak serem tapi lucu kan. Ya dia jadi suka deh karena ngerasa dibilang lucu. Kalau lagi sendirian, jangan foto-foto di rumah guys. Cewek ini baru aja beli kamera kan, dia coba-coba nih di rumahnya. Fotonya bisa langsung kecetak gitu. Nah tapi pas dia coba lagi, malah ada penampakan dong yang ke foto. Padahal dia di rumah itu sendirian. Cewek ini merinding, tapi jadinya dia cek tuh dapurnya. Padahal gak ada siapa-siapa, tapi dari hasil foto kamera itu kelihatan ada hantu wanita bergaun putih. Nah cewek ini nyoba lagi moto di lorong, hantunya masih ada guys. Abis itu dia naik ke lantai atas karena penasaran nih, hantunya ngikut ke kamarnya gak ya? Cewek ini sebenarnya takut tapi penasaran, untungnya gak ada nih guys di foto. Ya tapi hantunya ternyata berdiri persis di belakangnya, ngeri ya. Ngeri banget nih ya, setiap hari pria ini selalu dapat amplop merah yang isinya surat cinta dan ada rambutnya. Dia nggak tahu siapa yang ngirim, bener-bener bikin merinding. Masalahnya setiap hari dia selalu dapat amplop yang sama guys. Lagi-lagi isinya ada rambut dan pernyataan cinta. Serem banget kan, langsung dibuang. Selama ini dia nggak sadar kalau sebenarnya ada wanita aneh yang selalu ngamatin dan ngikutin pria ini kemana-mana. Selalu ngirimin surat cinta yang dikasih rambutnya. Bahkan kali ini dia ngasih peringatan, pria ini nggak boleh deket sama wanita lain. Sampai pria ini udah muak banget karena makin serem guys, sekarang suratnya dikasih cap bibir. Setelahnya dia udah gak mau buka surat merah itu lagi kan, dicuekin. Sampai akhirnya wanita ini jadi muncul di depannya. Pria ini langsung tahu dan ngecek. Benar, kepala wanita itu sampai pitak karena rambutnya dicabutin terus buat surat. Nah tapi karena pria itu tahu, wanita ini malah jadi seneng dong, rasa diperhatiin. Dia jadi yakin kalau pria itu akan jadi miliknya. Ngeri ya. Hati-hati guys, setiap hari cewek ini selalu langganan mesen makanan kan. Nah tapi hari itu abang yang nganternya aneh nih. Padahal tampangnya lumayan ganteng, tapi serem kayak nyoba masuk ke apartemen cewek ini. Masalahnya dia tinggal sendirian kan, harus hati-hati. Tapi besoknya yang nganterin makanannya cowok kemarin lagi. Bahkan kali ini pas mau nutup pintu dialangin dong sama sepatunya. Cowok itu maksa masuk, katanya dia mau bantu ngangkatin air ke dalam. Cewek ini yang gak mau, takut lah, dia bisa sendiri kok. Dia langsung nyuruh cowok itu keluar. Tapi pas diintip, cowok itu masih tetap nungguin dong di depan pintu. Cewek ini jadi takut kan, udah deh gak mau mesen makanan lagi. Nah tapi besoknya ada yang bunyiin belnya dan kedengeran suara perempuan guys yang mohon-mohon minta tolong. Pas diintip ternyata orang yang di luar itu terluka. Cewek ini gak mikir macem-macem, langsung nyuruh dia masuk mau diobatin. Padahal ternyata itu tuh cowok serem kemarin yang nyamar guys. Bener-bener ngeri ya. Cowok ini baru pindah ke sebuah apartemen.
Nah pas lagi beberes dia ngerasa nih ada yang ngamatin dari jendela. Pas dia tengok nggak ada siapa-siapa. Dan sebenarnya apartemen cowok ini kan adanya di lantai atas guys. Harusnya nggak mungkin ada yang ngintip dong, masa iya terbang. Nah tapi pas cowok ini begadang malam-malam, dia ngerasain lagi ada yang ngintip di jendela. Karena merinding jadi ya udah deh dia mau tidur aja. Lagi asik-asik tidur kok dia ngerasa ada yang netes. Ngeri banget dong, ternyata ada hantu tepat di atasnya. Cowok ini benar-benar gak bisa gerak dan besoknya dia kebangun kan. Dia pikir itu semua cuma mimpi. Sampai pas dia lihat jendelanya ada jejak hantu guys. Jadi yang semalam itu nyata. Cewek ini selalu asik main handphone sendiri dan gak peduli sama sekitarnya. Ada yang kesusahan karena kertasnya jatuh, bukannya ditolongin malah diinjek dong. Bodoh amat, dia gak peduli. Ada yang mau nanya alamat juga dia gak bantu guys. Malah handphone cowok ini sampai jatuh, dia tetap gak peduli. Cewek ini terus jalan pulang sampai pas nyampe lift ada seorang pria yang mau barengan kan. Malah dia tinggalin gitu aja, naik sendiri duluan. Ya tapi besoknya ngeri banget guys. Cewek ini diikutin orang jahat. Dia mau minta tolong sama cewek kemarin, tapi ya cewek itu gak peduli. Orang kertasnya aja kemarin diinjek. Pas ketemu cowok kemarin juga bales nggak mau nolongin guys. Ya udah dia cepet balik ke apartemen. Tapi pas mau naik lift kali ini dia yang ditinggalin. Padahal harus cepet kabur kan. Jadi ya mau nggak mau dia harus naik tangga. Udah di depan pintu tapi cewek ini gemeteran banget guys. Kuncinya jatuh. Dan yang ngambilin tuh pria psikopat serem yang emang ngincer cewek ini. Kali ini kena azab, nggak ada yang mau nolongin kan. Ya cewek ini akhirnya jadi korban pria psikopat itu. Cowok ini sampai nekat operasi plastik buat ngedapetin cewek yang dia taksir, tapi akhirnya malah nyesel banget. Jadi dia tuh jatuh cinta sama cewek ini. Sayangnya si cewek udah punya suami. Bukannya nyerah, dia malah nekat dong. Suaminya cewek itu diculik, bahkan dihabisi. Abis itu dia operasi plastik. Dia bikin wajahnya jadi persis kayak suami aslinya cewek itu. Dan ceweknya ini gak curiga sama sekali. Dia kira ini suaminya beneran. Asik kan nih bisa berduaan. Bahkan tiba-tiba aja si cewek nutup matanya. Waduh, si cowok udah kesenengan. Tiba-tiba dia malah didorong dari tangga dong, langsung meninggal. Jadi ternyata si cewek emang udah rencana mau menghabisi suaminya biar bisa direbut hartanya. Niatnya dapet ayang malah nyawanya langsung hilang. Sedih juga ya nih kisahnya.